Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur kembali dengan keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48 mengajarkan tentang pentingnya mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang menyakiti. Yesus menantang pengikutnya untuk tidak hanya mengasihi sesama, tetapi juga untuk mengasihi musuh, mendoakan mereka, dan berbuat baik kepada mereka. Hal ini adalah cerminan kasih Allah yang sempurna, yang memberikan anugerahnya kepada semua orang, termasuk orang jahat sekalipun. Pesan utama Matius 5 ayat 43 sampai 48, kasihilah musuhmu. Yesus menantang kita untuk tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga untuk mengasihi mereka yang membenci dan menyakiti kita. Terlebih lagi kita harus berbuat baik kepada yang membenci. Kita diajak untuk melakukan kebaikan, bahkan kepada mereka yang memusuhi kita, seperti yang dilakukan Allah yang memberikan matahari dan hujan kepada semua orang. Sekali lagi dikatakan berdoalah bagi mereka. Mendoakan musuh adalah tindakan kasih yang luar biasa, menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan terjadi pada mereka, meskipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa. Tujuan kita adalah menjadi sempurna seperti Bapa di sorga, yang mengasihi semua orang tanpa syarat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas perintah Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Mengasihi musuh menuntut penyangkalan diri, pengorbanan, dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Namun inilah
yang membedakan pengikut Kristus, dengan mengasihi musuh dan menunjukkan kasih Allah yang nyata kepada dunia. Nah, yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan ialah berdoalah untuk musuh kita. Luangkan waktu untuk mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Mintalah Tuhan untuk memberkati mereka dan mengubah hati mereka. Berbuat baik. Carilah cara untuk berbuat baik kepada musuh-musuh kita. Ini bisa berupa tindakan sederhana seperti memberikan senyuman, atau tindakan yang lebih besar seperti membantu mereka dalam kesulitan. Jangan membalas kejahatan. Pilihlah untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan kasih Kristus yang memimpin tindakan kita. Lihatlah dengan kacamata kita. Cobalah melihat orang lain, termasuk musuh, melalui mata Allah. Ingatlah bahwa mereka juga adalah ciptaannya yang berharga. Dengan merenungkan dan menerapkan ajaran Matius 5 ayat 43 sampai dengan 48 ini, kita dapat bertumbuh dalam kasih dan menjadi lebih serupa dengan Bapa kita di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu bukan hanya kami membaca dan merenungkan, melainkan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.